Nah, saat ini kalau kita lihat semua simpatisan ikut berlari kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, itu baru saja tadi nyanyian lagu Indonesia Raya dinyanyikan yang dipimpin langsung oleh Habib Rizik Syihab. Ini salah satu cara yang dilakukan untuk dapat meredam aksi nekat dari simpatisan yang ingin mendekat kemudian menerobos jalanan ataupun rombongan dari massa ini, sehingga dengan adanya lagu-lagu nyanyian ini dapat kembali mempersatukan rombongan sehingga dapat tertib menuju ke kediamannya di Petamburan. Nah, sini Habib. Ayo Pak, sahabat Habib. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu, jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Seluruh prajurit TNI adalah alat utama pertahanan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Ingat, siapa saja yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa akan berhadapan dengan TNI. Hidup TNI! Hidup NKRI! Kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Bersamaan dengan acara itu juga dilangsungkan pernikahan putri dari Habib Rizik Syihab. Dan dalam acara itu Habib Rizik Syihab memberikan orasi, memberikan ceramah yang menurut saya isinya luar biasa. Kali ini Habib Rizik Syihab menurut saya sudah kelewat batas, sudah terlalu dalam menyentuh benteng negara, sudah terlalu dalam menyinggung kebijakan dan institusi negara kita. Dan oleh karenanya sangat wajar apabila Panglima TNI kemudian tidak lama setelah itu angkat bicara bersama prajuritnya. Panglima TNI memberikan warning yang sangat keras terhadap pihak-pihak yang mencoba memprovokasi merusak persatuan dan kesatuan negara ini. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lihat saja petikan dan orasi dari Habib Rizik Syihab, dan kemudian setelah ini saya tampilkan warning dari Panglima TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengar ceramah Habib Rizik Syihab ya di acara Maulid di Petamburan lengkap ya, dan dalam video yang barusan saya muat itu seorang yang berpeci hitam dan menilai ceramah Habib Rizik itu melampaui batas. Saya kira tidak ya, karena Habib Rizik itu mempersoalkan keadilan ya. Contoh, ada seorang TNI yang mengucapkan selamat datang terhadap Habib Rizik Syihab, dan itu viral kan ya. Kan itu ditangkap ya karena melanggar disiplin militer.
Itu dibandingkan dengan yang juga viral pernah saya lihat, itu seorang Cina, memang wajahnya itu ya diangkat-angkat, dibopong-bopong oleh Brimob. Itu memang menyinggung perasaan, menyinggung apa ya, ada kok begitu loh, sampai dipuja begitu ya. Terus kan yang memuja, apa istilahnya, nggak tahu lah, kalau bahasa Habib Rizik itu cukong Cina ya. Itu kan mengganggu kita ya, kok sampai diperlakukan seperti itu kan oleh Brimob, itu disanjung-sanjung, diangkat-angkat begitu ya kan, dan tidak diapa-apakan. Memang boleh misalnya kan, itu bertanya, saya kira Habib Rizik tidak melampaui batas kok, saya kira. Jadi, dan dia tidak memprovokasi, dia mempertanyakan keadilan kok. Dan kemudian ada siaran pers dari Puspen itu ya, saya lihat situs resminya dari Panglima TNI. Siapa yang mencoba mengganggu stabilitas politik atau yang mengganggu kesatuan dan persatuan, itu akan berhadapan dengan TNI. Itu kan umum ya, tidak ditujukan ke Habib Rizik juga. Jadi saya kira orang yang pakai peci tadi itu terlalu berlebihan ya, menggiring opini supaya Habib Rizik itu berhadapan dengan TNI. TNI itu bicara itu tidak dalam konteks Maulid Nabi, dalam konteks siapa saja yang mengganggu kesatuan dan persatuan NKRI harga mati gitu ya, TNI bersama rakyat. Jadi terlalu berlebihan, justru yang terlalu berlebihan itu yang itu tadi itu yang channel KBN ya, saya kira itu. Jadi jangan terlalu berlebihan gitu menafsirkan. Sampai kan bukan mufasir. Lihat konteksnya gitu loh maksudnya ya. Udah gitu aja ya, sorry. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua bisa Mesta Fasbir, Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Sorry saya sambil tiduran. Habis hujan, nggak bisa kerekaman di luar, hujan. Ceramahnya Habib Rizik Syihab saya kira kok nggak luar biasa ya. Retorikanya memang dahsyat, tapi isinya, kontennya itu seperti yang dulu-dulu mempersoalkan ketidakadilan. Dia memihak kepada orang-orang yang diperlakukan tidak adil dan menghalau kemungkaran gitu loh. Dan dia berbicara dalam konteks kekuasaan, itu persoalannya. Yang kemudian kata Pak Nasir, kalau berdakwah pada level kekuasaan ya, itu lebih berwibawa daripada bicara tentang, misalnya, bukan berarti salah, daripada dakwah tentang misalnya tentang akhlak dalam pengertian muamalah ya, atau tentang berwudu, tentang bersuci. Tapi tema-tema tentang dakwah yang menyentuh kekuasaan yang ditegur ya lewat lidah-lidah dari Habib Rizik Syihab, supaya penguasa itu berlaku adil ya, berlaku adil khususnya terhadap umat Islam begitu kan. Itu tema lama sebelum sebelum berangkat dia ke mana itu, ke Mekah ya. Jadi sebenarnya nggak usah berlebihan atau bicaranya biasa saja. Kalau nggak percaya, lihat ya video yang akan saya sertakan tentang Habib Rizik Syihab ya. Dari segi temanya standar ya, tentang ketidakadilan, mempersoalkan itu saja. Dan soal gaya ya, ada gaya Ngabalin, ada gaya Fajrul Rahman, ada gaya Habib Rizik, ada gaya Ustadz Abdul Somad. Itu kan soal gaya. Tapi substansinya tentang ketidakadilan tidak pernah diungkapkan oleh Ngabalin atau Fajrul Rahman ya, oleh ustadz-ustadz yang lain kecuali Abdul Somad dan Habib Rizik Syihab. Jadi nggak ada yang luar biasa, nggak menyentuh benteng terdalam negara apa itu kan. Dia bukan, Habib Rizik kan bukan tentara yang bisa menyusup dan menghancurkan NKRI dari luar dengan kekuatan bersenjata. Dia kan senjatanya hanya kata-kata. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tercuah di Semesta Fasbir, Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sertakan video Maulid
Habib Rizik ya, panjang 26 menit, sengaja nggak saya potong. Kalau dipotong itu nanti kehilangan konteks dan menjadi berbahaya. Makanya kalau mau ngomentari video seorang tokoh itu harusnya dimuat lengkap ya, jangan dihilangkan konteksnya. Panjang sekalian nggak apa-apa, daripada cuma dicuplik beberapa detik gitu, beberapa menit, dan kemudian memang tujuannya hanya untuk mengejar viewers supaya banyak. Saya kira itu satu sikap yang tidak tepat untuk mengejar viewer dengan cara mengomentari tokoh yang penting ya, bisa menyesatkan atau orang bisa kehilangan perspektif ya. Oleh karena itu perlu sabar untuk melihat, mendengar. Oh, berisik banget itu. Tete, Wildan berisik amat, aku lagi rekaman nih. Oh, masya Allah, pagi-pagi. Kemasuk semua ini. Oh, sorry, itu anak itu ribut aja pagi-pagi. Oh. Jadi 26 menit ya, sabar. Terus siapkan kuota, terus baru disimpulkan Habib Rizik itu ngomong apa ya. Jangan main potong aja. Hanya mengejar penonton supaya banyak, terus nanti duitnya banyak gitu di Google AdSense-nya, dari Google Advertising. Jangan begitulah. Hidup tidak selalu untuk mencari uang, tapi mencari kebenaran. Ya wes, selamat menyaksikan video dari Habib Rizik Syihab yang lengkap. Ada prajurit TNI, takbir. Waktu saya pulang buat rekaman menyambut saya datang. Betul? Bagus gak? Ditangkep di Borgo, di penjara. Ada lonte hina Habib. Pusing sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-hibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bihadha al-ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fanas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya menyampaikan berjuta terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semuanya atas kehadirannya pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tidaklah Anda pulang dari tempat ini nanti kecuali dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita dimaafkan. Kemudian urusan kita semua dimudahkan dan kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung. Keagungan akhlak beliau dipersaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya. Wallahu Subhanahu wa taala qala fi akhlaqi nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Nabi, la'ala, betul-betul sungguh-sungguh berada di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang teramat agung. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menggambarkan keagungan akhlak Nabi, saudara, kita tidak akan pernah mampu untuk memaparkannya secara tuntas. 1 jam ceramah tidak akan pernah cukup. 1 tahun pun kita jelaskan tidak akan pernah habis. Seumur hidup kita sekalipun tidak akan pernah ada kesudahannya untuk menggambarkan kesempurnaan keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saking sempurnanya, saking agungnya. Namun sungguh pun begitu, ada satu ungkapan yang teramat indah di dalam menggambarkan keagungan akhlak Nabi. Kalimat tersebut diucapkan oleh istri Nabi tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala beliau ditanya oleh seorang tabi'in, ya ummal mukminin, wahai ibu orang yang beriman, kaifa kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Ini pertanyaannya, saudara. Lalu apa dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anhuma? Beliau menjawab dengan kalimat yang singkat, padat, ringkas, jelas, menunjukkan kecerdasannya di dalam memilih kata, saudara. Di mana beliau katakan, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Itu aja jawaban Siti Aisyah. Mbak Siti Aisyah nggak bicara panjang lebar, saudara. Siti Aisyah nggak repot-repot mengungkapkan dengan aneka ragam untayan kalimat. Beliau cukup mengatakan pada saat ditanya bagaimana sebetulnya akhlak Nabi, beliau menjawab akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya, saudara, kalau kita ingin bicara akhlak Nabi, kemana Al-Quran menuntun, kesanalah
Nabi kita berjalan, saudara. Bagaimana Al-Quran itu mengatur, itulah yang dilakukan oleh Nabi, saudara. Dan bagaimana Al-Quran itu menentukan jalan hidup, begitulah jalan hidup Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quranul Karim mewajibkan aneka ragam kewajiban. Demi Allah, tak satu pun kewajiban pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quranul Karim mengharamkan aneka ragam di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara, bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara suatu revolusi yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang revolusi akhlak berarti bicara tentang satu revolusi yang berdiri tegak di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kenapa pada kesempatan ini kita mengingatkan tentang revolusi akhlak, saudara? Sebab Nabi kita tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nabi yang bersabda dalam satu hadisnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Innama dalam bahasa Arab adatun min adawatil hasr, yaitu suatu kata yang biasa digunakan untuk pembatasan, saudara. Innama kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanya. Jadi kalau Nabi mengatakan innama bu'ithu, sesungguhnya aku ini diutus hanya. Hanya untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi, saudara, ajaran Nabi alaihi salatu wassalam berdiri atas dasar akhlak. Ajaran Nabi alaihi salatu wassalam baik dalam konteks ibadat maupun muamalat, semua berdiri atas dasar akhlak. Karena itu kewajiban semua umat Islam dalam setiap aspek kehidupannya senantiasa berdiri atas dasar akhlak, saudara. Makanya aneh sekali hari ini saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi, saudara. Hari ini, saudara, saya mendengar pernyataan dari seorang pejabat tinggi yang mengatakan, saudara, agama tidak mengatur negara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, orang yang berprinsip agama tidak mengatur negara, saudara, ini datang dari pemikiran liberal atau datang dari pemikiran ateis. Pemikiran liberal adalah mereka-mereka yang ingin membebaskan diri mereka dari ikatan agama. Sedangkan pemikiran ateis, saudara, mereka-mereka yang ingin mengatur kehidupannya tanpa ada ikatan kepercayaan kepada Tuhan, saudara. Dan ini sangat berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana tertera dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi para founding father itu para pendiri bangsa, dari sejak awal kemerdekaan kita sudah menetapkan bahwa Indonesia berdasarkan tauhid. Indonesia berdasarkan tauhid, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang oleh karenanya setiap kebijakan dalam negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga setiap kebijakan apa saja di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia
semua kebijakan di dalam pengelolaan negara Republik Indonesia harus berdiri atas dasar akhlak, saudara. Takbir. Jadi kalau ada pejabat tinggi mengatakan agama tidak boleh mengatur negara, jadi negara mau diatur pakai apa? Mau jadi negara PKI, mau jadi negara ateis, mau jadi negara setan, mau jadi negara iblis. Maka itu saya tanya semua saudara, dasar negara kita apa? Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa itu saudara adalah dasar tauhid. Apa kalimat tauhid kita? Semuanya la ilaha illallah. Lagi sekali lagi, takbir. Nah, jadi kita mau ingatkan dari mulai presiden dan para menterinya sampai pejabat yang di bawah, ingat, Indonesia adalah negara tauhid. Sekali lagi kita ingatkan kepada mereka, Indonesia adalah negara tauhid, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sesuai apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama, ingin menyingkirkan aturan agama, ingin menyingkirkan ajaran Islam dari pengelolaan negara, berarti kalian ingin mengangkangi konstitusi, ingin menghancurkan negara ini dan ingin menghancurkan dasar negara. Betul? Maka itu saya mau tanya, siap jaga ketuhanan yang Maha Esa? Siap jaga negara Republik Indonesia? Takbir. Jadi saya ingatkan kepada semua ya ikhwan, saya nggak peduli siapapun orangnya saudara, mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama, kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Takbir. 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 Nah baiklah, jadi saya mau garis bawahi, ucapan agama tidak boleh ngatur negara itu ucapan nggak punya akhlak, nggak punya akhlak. Betul? Betul? Pemimpin ngebohong melulu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nggak punya akhlak. Nggak punya. Pemimpin ingkar janji melulu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa, punya akhlak gak? Kriminalisasi ulama punya akhlak gak? Ayo jawab yang kompak, punya akhlak gak? Ulama dicaci maki, dihina-hina oleh buzzer, tapi buzzernya nggak ditangkap-tangkap, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Ulama yang nggak salah dicari-cari kesalahan, nggak ada salahnya aja dicari-cari kesalahan, apalagi kalau ada salah. Saya mau tanya sekali lagi, nyari-nyari kesalahan ulama, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Nah, saya mau tanya lagi, biar anda yang putusin semua saudara, supaya nanti anda tahu apa yang dimaksud revolusi akhlak. Ada santri dari Pasuruan saudara, nyindir presiden, nyindir Kapolri, langsung ditangkap, dipenjara, diadili, dituntut 4 tahun penjara dan dipenjara 3 tahun saudara, sambil dipakein baju tahanan, masuk televisi, polisi